ya, kita lihat. Iya. Jadi kalau di sini kan desain, di sini masuknya di insert. Oke, pertama masuk di insert toh. Tapi jangan salah satu cara
insert ini, Om bulati aja letak header footernya. Bulati garis ke bawah header dan footer. Berarti itu tidak langsung muncul Om ya. Om masuk di insert itu, dia dicari bagian sebelah kanan, Om cari tulisan namanya header. Ketika Om sudah selesai mengklik header itu, langkah selanjutnya adalah menulis sebuah tema ataupun satuan kop daripada kepala surat itu. Nah, inilah pengertian header. Header atau footer, teks akan muncul. Nah, dia begini Om, yang ini hitam, yang ini agak kabur lagi. Nah, di sini perbedaannya. Di sini kan aktif, di sini sudah tidak aktif. Nah, tetapi nanti dia akan tersusun secara otomatis tanggal 12 bulan 11 2015. Nah, nanti selanjutnya slide ke berikutnya dia tanggal 13 bulan 11 2015. Itu sebagai contohnya saja Om. Nah, itu bisa juga yang kayak punya kita tadi mau dibuat begini, header footernya itu terserah selera Om. Nah, jadi Om bisa variasi. Dan nanti bagaimana cara memasukkan logonya, bagaimana untuk gambar-gambar, misalkan nanti ada masuk di menu sesinya itu. Nah, dia bisa juga berbentuk begini Om, header footernya. Nah, di sini gini. Nah, dia macam-macam tergantung satuan dan yang membuat yang jelas. Nah, di situ. Tapi ini hanya contoh saja. Nanti suatu saat Om harus bisa merangkai sendiri. Dalam arti setiap instansi dan kepentingan kan beda-beda Om. Jadi logonya itu juga nanti masang sendiri, kanunya masang sendiri, temanya. Nah, di sini ada pertanyaan Om sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Om perlu diingat di laptop Om itu beda, tidak usah acuannya di sini. Di sini masuknya pertama langkah di desain, habis itu di desain dia terdapat header footer from top, footer from bottom. Nah, ini atas antara bawah. Kalau bottom itu bawah Om. Kalau top dia atas. Dalam arti top itu atas surat atau atas kertas. Nah, Om coret saja di situ. Top sama dengan atas kertas gitu. Top. Nah, top sama dengan atas kertas, bottom sama dengan bawah kertas. Nah, top bottom ini memiliki fungsi yang berbeda Om. Nah, fungsi yang berbeda nanti istilahnya dia ada namanya header di atas dan header di bawah. Ketika nanti Om ingin membuat header di atas berarti menggunakan header top atas. Ketika ingin menggunakan sebuah header bawah berarti Om menggunakan from bottom, yaitu untuk header di bawah daripada teks ataupun kertasnya sendiri. Nah, disinilah pengertian header dan footer dijelaskan antara bawah dan atas. Untuk selanjutnya di sini menyisipkan header atau footer. Kata memiliki berbagai header dan footers yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan telah letak dokumen Anda. Dalam contoh kita akan menambahkan sebuah header present ke dokumen kita. Nah, pilih tab insert. Nah, di sini sama laptop Om ini. Pilih tab insert, kemudian klik perintah header ataupun footer. Dalam contoh kita akan klik perintah header. Nah, tadi di laptop Om kan dia masuknya di insert Om ya. Nah, masuk di insert kita ketemu di sebelah kanan, dia di sini header footernya. Nah, ternyata dia sama, lah muncullah icon-icon ini yang fungsinya berbeda Om. Nah, dia kalau begini biasanya berbentuk tulisan saja. Ketemu Om? Nah, ya betul. Oke, berbentuk tulisan saja. Tetapi kalau Om lihat nanti garis animasinya, nah di sini. Nah di sini ini ada beda-beda. Dia ada rata kiri, rata tengah, tengah-tengah, rata kiri aja dia judul. Dan masing-masing daripada header sendiri ini mempunyai fungsi berbeda-beda tergantung daripada kebutuhan nanti. Nah di situ. Nah, header footer ini sendiri dia ada rata kiri, rata kanan, center tengah, center kanan.
Lalu yang terakhir ini adalah center dari kanan Om, yang kemarin kita bahas di paragraf gitu lah. Ya, tetapi ini hanyalah acuan dan simbol daripada headernya itu sendiri. Di dalam sini itu bisa diedit, bisa dimodifikasi teks dan paragrafnya tergantung daripada brandware-nya sendiri, pengguna pada Om itu nanti sendiri. Nah, mungkin lanjut lagi di sini header atau footer akan muncul. Banyak header dan footer berisi penampung tag yang disebut content control field. Di bidang ini baik untuk menambahkan informasi seperti judul dokumen, nama penulis, tanggal, dan nomor halaman. Nah, jadi sebuah header ini juga untuk bisa penomoran Om. Jadi ketika ingin Om mengetahui berapa jumlah ketikan dan dokumen itu, Om aktifkan aja header ini mulai dari angka 1. Dia otomatis nanti akan mencetak sendiri sesuai azab numbering-nya itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai yang terakhir. Nah, makanya di sini dikatakan nomor halaman. Nah, dia ini juga bisa difungsikan sebagai nomor halaman selain daripada yang ada di dalam layar sini. Dia ada 1 ini juga menandakan, tetapi ini tidak dicetak. Ini hanya istilahnya mengetahui berapa jumlah kapasitas kertas kita yang dibutuhkan nanti. Nah, kalau untuk mengetahui berapa jumlah kertas dan berapa lembar banyaknya dokumen kita yang print, Om aktifkan header, ketikkan angka, misalkan 1 bulan sekian 2021. Dia secara otomatis akan tersusun mengikuti daripada tanggal awal. Nah, di situ perbedaannya. Untuk mengedit konten control field, klik dan ketik informasi yang diinginkan. Nah, ketika Om ingin mengedit tuh kayak tadi. Nah, di sini kan ada sebuah contoh tulisan paragraf. Untuk mengetahui lembar kertas kita, ketik angka numbering dari 1 di headernya Om ya, bukan di kertasnya. Di numberingnya atau angka dari 1 sampai selanjutnya SD selanjutnya. Itu misalkan nanti penomoran Om, di garisnya di sini. Dia biar menuju ke header yang ini. Ini ketemunya ini ya. Ya, jadi Om nanti satu saat buka, misalkan buka Om nanti di sini ketemunya gitu. Jadi di sini Om untuk mengedit, ini kan biasanya ada sampel teksnya. Ini adalah dikatakan sampel text. Nah, Om ketika mau menghilangi ini, Om klik 2 kali di sini. Nah, di situ Om langsung hapus saja. Dia akan secara otomatis hilang karena itu hanya sebagian sampel teks yang berada di dalam header karena untuk memudahkan kita untuk pengetikan nanti. Nah, ketika ini sudah hilang, contoh ini, apapun contoh yang lain, Om ketik aja sesuai daripada keinginan judul dan isi kepala suratnya itu. Nah, di situ. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk mengedit konten control field, klik dan ketik informasi yang diinginkan. Nah, jadi ini tadi yang kita bahas tadi. Untuk mengedit ini berarti kita klik 2 kali, kita hapus, maka kita akan menyesuaikan kepala header itu sesuai daripada yang dikehendaki oleh Om sendiri. Nah, di sini untuk kelima, setelah selesai, klik close header and footer. Anda juga dapat menekan tombol S. Ingat Om kemarin kegunaannya S ini? Tombolnya berada di sebelah mana? S ini. Ini S ya. Nah, di situ. Nah, ini bisa juga pakai S, langsung tekan S, secara otomatis dia headernya akan selesai. Tetapi kalau Om mau manual, Om klik yang bagian tanda silang merah, dia juga akan keluar. Nah, itu sama yang di laptop. Tanda silang merah.
depan ada. Dia tidak ada Om di situ, nggak apa-apa, itu hanya istilahnya close saja, menutup kembali ke program awal. Tapi kalau ingin istilahnya cepat, Om tinggal klik di lembar kerjanya, dia otomatis akan menghilang dan menyetel sebuah header ini tadi. Nah, sampai kelima ini Om, mungkin tentang header, adakah pertanyaan dari Om sendiri? Apakah menurut Om ini cukup mudah pengepalaan daripada surat? Yang kira-kira menurut Om sulit ini di bagian mana? Sebetulnya mudah Om, karena itu kita yang perlu kita ingat, kita masuk pertama ke menu insert, sebelah daripada menu home di ribbon. Nah, ketika Om sudah masuk di menu insert, cari tulisan yang header dan bawahnya footer. Nah, Om klik, itu pasti nanti suatu saat Om menggunakan barang itu, karena itu sudah hukum wajib kepala surat. Nah, di situ. Nah, Om ingat-ingat pertama langkah masuknya insert, habis itu insert cari font yang berbentuk tulisan header, header top, dan kalau untuk penandaan di bawahnya Om ingat tadi header bottom, top atas bottom bawah, top atas bottom bawah, itu saja. Nah, ketika nanti ingin memberikan catatan di bawah ataupun judul kalimat terakhir, Om bisa menggunakan namanya header bottom tadi. Nah, nanti kita akan ulas juga di sini. Nah, mungkin Om yang perlu ingat, saya rasa hanya di situ, tidak ada yang sulit di dalam header top ini. Dia karena satu programnya sudah disediakan oleh Word sendiri, yang dimana kita tinggal mengombinasi, mengedit daripada teks tersebut. Oke, kita selanjutnya Om, materi di sini editing header dan footer. Membuat header atau footer, setelah Anda menutup header